Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan membahas tentang perakitan komputer, yaitu merakit komputer dari awal hingga selesai. Perkenalkan, nama saya Helena Silaban bersama dengan teman saya. Saya Yogi Sinaga. Baik, kali ini akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya. Yang pertama kita akan masuk di power supply. Pada tahap pertama kita memasang power supply ke casing power supply. Power supply berfungsi sebagai listrik dari shock kontak menjadi listrik DC yang stabil dan untuk semua komponen PC. Bisa dilakukan dengan menerap power supply-nya ke digitalnya. Dan jangan lupa memberikan bautnya. Yang kedua, masuk ke motherboard. Di motherboard berfungsi sebagai koreksi pada semua komponen sehingga posisinya harus tepat dan kuat. Pertama, ada bagian yang perlu dimasukkan adalah RAM, CPU, dan juga pendingin. Kita masukkan dulu yang pertama RAM. Kedua, pakai dua RAM ini jangan lupa ditutup, dikunci. RAM kedua, kunci. Dan kita masukkan sekarang adalah CPU. Ini juga jangan lupa dikunci. Ini kita kasih pasta untuk dapat menengketkan ini kipasnya dingin. Jangan lupa dikunci juga. Dan kabelnya jangan lupa disambungkan ke motherboard. Oke, pada saat ini kita bisa masukkan motherboardnya ke digital. Dan dilanjutkan dengan mengunci motherboard ke digital. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, listrik. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai adapter card. Di mana itu kita pada tahap ketiga ini kita memasang adapter card seperti kartu grafis atau kartu jaringan ke slot ekspansi di motherboard. Adapter card adalah kartu tambahan yang memberikan fungsi tertentu, misalnya kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Tahapnya pertama kita memasang niche, lalu kita jangan lupa memasang strobe-nya. Lalu kita pasang wireless dan juga kita pasang strobe-nya lagi. Dan sini kita masukkan video adapter. Lalu kita pasang strobe-nya lagi. Lalu kita lanjut di bagian internal drive. Gimana? Internal drive itu kita memasang internal drive seperti hard disk dan SD di casing. Internal drive adalah media penyimpanan yang dipasang di bagian dalam casing, contohnya HDD, SSD, SSD M.2. Mana kita memasang hard disknya, lalu kita sesuaikan. Jangan lupa kita memasang strobe-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu drive in external BIOS. Pada tahap kelima, kita memasang drive yang berada di external BIOS seperti DVD, card, reader di bagian depan casing. Perangkat ini dirancang agar mudah diakses pengguna dari luar tanpa perlu membuka casing
di IT External Virtual Desktop. Kita belajar membedakan antara BIOS internal dan eksternal. Oke. Yang pertama-tama optical drive. Kita pasang di bagian depan casing. Jangan lupa dikasih baut. Terus floppy drive berada di bagian depan juga. Jangan lupa dibaut juga. Terus masuk ke patah kabel. Terus kita masuk ke bagian 6 yaitu internal kabel. Yang pertama patah kabel. Kita sesuaikan pinnya. Lalu kita klik yang ada kuning-kuningnya. Posisikan. Lalu colok. Lalu floppy kabel. Sama seperti yang tadi. Diposisikan pinnya. Terus colok. Lalu kabel SATA posisikan, lalu colok juga di bagian harddisk. Kabel-kabel ini juga pasang. Sorry ya, kabelnya lepas guys. Posisikan lalu colok. Lalu kabel ini ya guys.
Ini belum kau klik kan? Ini nih. Ya, coba. Oh iya. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang ada berada di tahap terakhir yaitu eksternal kabel. Nah, pada tahap ini kita akan menghubungkan kabel eksternal yaitu seperti kabel power. Pertama kita memasang case panel. Baru kita memasang bautnya. Selanjutnya kita akan memasang kabel monitor. Di sini kita akan menyesuaikannya. Selanjutnya kita akan memasang kabel monitor PC, kabel keyboard. Begitu juga dengan kabel mouse dan juga USB nantinya. Kita di sini mencari posisi supaya bisa terhubung dengan PC. Selanjutnya kabel USB. Ini ada kabel LAN. Kita akan mencari posisinya supaya bisa masuk ke PC. Yang terakhir ada kabel wireless dan power cord. Kita tinggal menyesuaikan dengan PC. Nah, setelah semuanya ini tersambung, barulah kita menyalakan komputer untuk menguji apakah komputer tersebut sudah benar. Jika PC berhasil, maka akan menampilkan tampilan di layar monitor. Berarti proses perakitan dari tahap pertama sampai ke 7 sudah berhasil jika komputer menyala. Baik, demikian hasil dari presentasi kami tentang perakitan komputer. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih.